Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Anies tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Anak kecil pun langsung gembira untuk minta foto-foto. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pergi ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada Minggu 13 Maret kemarin. Saat tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan atau di Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport, Anies langsung disambut para warga. Beberapa lelaki tampak mengajaknya berfoto. Anies pun tidak kuasa menuruti permintaan warga tersebut. Dengan masker ia melayani satu persatu ajakan foto. Tidak hanya orang dewasa, dua anak kecil pun tampak kegirangan saat mendekati Gubernur DKI Jakarta yang sekarang diisukan bakal maju ke Pilpres 2024 itu. Walau terlihat malu, mereka berdiri di samping Anies dan keluarga dari dua anak itu langsung mengabadikan momen tersebut. Anies yang menjadi magnet di Balikpapan, hal itu dibuktikan lagi saat seorang warga merekam dan mengabadikan aksi Anies yang sholat subuh di Masjid At-Taqwa sebelum bertemu dengan Jokowi dalam prosesi pencampuran tanah dan air dalam gentong yang telah disiapkan oleh Presiden. Warga itu kemudian membagikan momen Anies sholat dan bersalaman dengan jemaah sholat subuh di grup-grup Facebook khusus daerah Kalimantan Timur. Pada intinya, gerakan Anies itu dianggap sebagai gerakan pemimpin yang rendah hati atau humble dalam bahasa Inggris. Sejak kemarin, Gubernur telah tiba di kota Balikpapan. Saya melihat seseorang gubernur humble yang sholat subuh sambil menyapa warga Balikpapan, tulis Amabu Wisan dalam akun Facebooknya. Untuk diketahui, ke IKN ini Anies membawa tanah yang diambil dari Kampung Akuarium Jakarta Utara. Tanah tersebut intinya akan dicampur dengan tanah di daerah lain sesuai dengan pesan Jokowi. Tanah tersebut dicangkul dan dikumpulkan langsung oleh beberapa warga di kampung yang terletak di pesisir utara Jakarta, kemudian ditampung di besek bambu. Anies beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini tidak memarjinalkan rakyat kecil. Ia berharap pembangunan IKN nantinya akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya untuk rakyat kebanyakan. Lagi-lagi ritual apa ini? Tiap gubernur ditugaskan bawa tanah dan juga air ke ibu kota negara Nusantara. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan membawa tanah yang diambil dari Kampung Akuarium Jakarta Utara ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya pada hari Minggu siang ini semua bersama-sama ke Kalimantan Timur, kata Anies melalui akun Instagram @AniesBaswedan di Jakarta pada hari Minggu. Tanah itu dicangkul dan dikumpulkan langsung oleh beberapa warga di kampung yang terletak di pesisir utara Jakarta itu, kemudian ditampung di besek bambu. Anies juga beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini tidak memarjinalkan rakyat kecil. Ia berharap pembangunan IKN nantinya akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan. Tanah yang diantarkan ke lahan yang akan dibangun kota baru dan menjadi ibu kota negara itu, kata dia, diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar Republik Indonesia. Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi sebuah simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia, yaitu melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo rencananya akan berkemah dan juga menginap di titik 0 IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 14 Maret. Presiden Jokowi juga berencana melakukan ritual Kendi Nusantara bersama dengan 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawakan air dan juga tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik 0 IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi berkemah di titik 0 ibu kota negara IKN Nusantara pada Senin besok 14 Maret. Di lokasi pembangunan bakal pusat pemerintahan itu, Jokowi juga rencananya akan melaksanakan ritual Kendi Nusantara bersama dengan 34 gubernur se-Indonesia. Agenda itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Gubernur Kalimantan Timur, HM Syafranuddin. Namun demikian, Syafranuddin mengatakan tidak semua gubernur menginap di kemah. Hanya 5 gubernur yang ikut menginap dengan Jokowi di kemah saat itu. Informasinya hadir, tapi tidak ikut menginap. Yang menginap hanya 5 gubernur Kalimantan saja. Begitu terangnya pada Sabtu 12 Maret.
Ia juga membenarkan ada instruksi kepada seluruh gubernur untuk membawa tanah dan juga air dari masing-masing daerah. Air dan juga tanah itu nantinya dipersiapkan untuk ritual kendi Nusantara. Air 1 liter dan juga tanah sekitar 2 kg nantinya akan disatukan dalam sebuah kendi. Kendi Nusantara namanya. Kendinya besar, saya lihat terbuat dari tembaga. Selanjutnya, kendi Nusantara yang diisi air dan tanah akan disimpan di titik 0 IKN Nusantara. Mengenai air dan juga tanah yang dimasukkan oleh Gubernur Kaltim Isran Nur ke dalam kendi Nusantara nantinya, Syafraruddin mengatakan diambil dari 2 daerah, masing-masing dari wilayah Kutai Lama di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Pasar. Kebetulan wilayah IKN Nusantara ini kan sebagian wilayah Kesultanan Kutai dan Kesultanan Pasar. Jadi itu simbol mewakili Kesultanan di Kalimantan Timur. Begitu ungkapnya. Ritual itu rencananya dilangsungkan pada Senin 14 Maret besok, sementara Jokowi dijadwalkan tiba di Balikpapan sehari sebelum berkemah atau pada hari ini, hari Minggu 13 Maret. Menyerahkan tanah dan air itu di hari Senin. Untuk tanggal 13, Pak Jokowi menginap dulu di Balikpapan. Senin tanggal 14 baru mengisi kendi Nusantara, sekaligus juga menginap di sana. Begitu tutupnya. Proyek IKN terancam batal, investor utama asal Jepang mundur karena tak yakin dengan Bambang Susantono. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan terkait dengan mundurnya salah satu investor utama, yakni SoftBank. Perusahaan pendanaan raksasa dengan kantor pusat berada di Minato, Tokyo, Jepang itu menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam investasi di proyek IKN baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengunduran diri SoftBank dari proyek IKN baru di Indonesia diumumkan pada hari Jumat 11 Maret. Kami tidak lagi berinvestasi dalam proyek ini. Tulis pengumuman resmi SoftBank dikutip dari reaksi Nikkei Asia pada Sabtu 12 Maret. Namun meski menarik diri dari proyek IKN Nusantara yang baru saja memiliki kepala otorita baru, perusahaan multinasional itu masih memiliki komitmen untuk terus menggelontorkan investasi dari perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Begitu terangnya. Namun mundurnya SoftBank dari rencana investasi terhadap proyek IKN Nusantara baru di Indonesia ini cukup mengejutkan. Terlebih proyek IKN telah diproyeksikan sejak lama. Apalagi proyek ini merupakan agenda yang dikerjakan oleh negara dan jangka panjang yang akan berlangsung beberapa tahun atau multi-years. Maka cukup meyakinkan dan memiliki prospek jangka panjang. CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah menjabat komite pengarah proyek. Selain itu, di awal Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan proyek IKN Nusantara pada tahun 2019. Ketua dan juga CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah berkomitmen untuk turut serta mengambil bagian dari proyek tersebut. Bahkan dia juga sudah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah proyek pembangunan IKN Nusantara. Dia duduk di jabatan tersebut bersama dengan putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada awal tahun 2022, Masayoshi Son sebenarnya juga telah kembali berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden. Keduanya saat itu melakukan pembahasan terhadap proyek-proyek potensial yang bisa didanai oleh SoftBank. Di antaranya proyek terkait dengan kota pintar baru, teknologi baru, kemudian kota bersih dan juga banyak air. Itulah yang akan mereka dukung secara investasi. Seperti diinformasikan sebelumnya, SoftBank telah banyak bertindak sebagai investor untuk beberapa proyek dan juga bisnis di Indonesia. SoftBank juga berinvestasi di perusahaan GoTo dan juga Grab. Perusahaan ini memang dikenal sebagai korporasi yang banyak mendanai platform bisnis khususnya di Asia Tenggara. Sementara untuk Vision Fund, yang juga merupakan bagian dari SoftBank, diketahui juga menggelontorkan investasi di funding societies yang berkantor di Singapura, sama seperti GoTo dan juga Grab. Perusahaan tersebut yang bergerak dalam bisnis pemberian pinjaman digital di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan sampai berita ini diturunkan masih belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait mundurnya SoftBank dari rencana investasi di proyek IKN Nusantara.